Saya bilang begini Bunda, ini yang 1000 ngumpul, 1000 seperti Habibie. Bukan Bunda puluhan ribu masa biasa, ini 10.000 yang otaknya seperti otak Habibie. Nah ini masalahnya orang-orang otak Habibie ini, yang satu bisa buat pesawat terbang, yang satu bisa buat mobil terbang. Jadi nggak usah Pak Jokowi kemarin kemana ke Cina ngetes mobil terbang, kita bisa buat mobil terbang. Zaman Soeharto itu 30% kontribusi industri kepada pembangunan PDB, zaman SBY itu 21%, zaman sekarang 17, udah tidak ada lagi makna industri. Karena apa? Karena rejim yang ada, rejim senang impor, termasuk impor mobil listrik, termasuk TKA diimpor. Suatu hari calon kandidat capres lain namanya Pak Ganjar Prabowo waktu di Najwa, dia bilang kenapa kalau TKA? Kalau nggak ada TKA kita nggak bisa kerja. Itu adalah penghinaan buat alumni ITB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup alumni ITB putih. Hidup alumni ITB putih. Hidup alumni ITB putih. Yang alumni ITB hitam tidak boleh masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita Pak Anies, Ngariung ini saya pernah di WA ketika ini muncul. Bang Ganda kok cuma 1000 yang ngumpul dikit amat. Kalau Pak Anies datang ke tempat saya, ini kebetul ibu-ibu di Lampung tokoh, puluhan ribu saya sediakan untuk Pak Anies. Saya bilang begini Bunda, ini yang 1000 ngumpul, 1000 seperti Habibie. Bukan Bunda puluhan ribu masa biasa, ini 10.000 yang otaknya seperti otak Habibie. Nah ini masalahnya orang-orang otak Habibie ini, yang satu ya bisa buat pesawat terbang, yang satu bisa buat mobil terbang. Jadi nggak usah Pak Jokowi kemarin kemana ke Cina ngetes mobil terbang, kita bisa buat mobil terbang. Ya, anak-anak ITB di sini bisa buat macam-macam, ya seperti Profesor Emir ini ahli satelit dari Imperial College London, ahli satelit bener. Ya, di sini Tetuko ahli otomotif, bosnya di Astra Toyota dulu. Ya, di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang ahli-ahli ITB, bener-bener ahli Pak Anies. Jadi kita pengen apa? Pengen Ngariung karena kita tahu kita menatap masa depan yang suram. Kenapa? Karena anak ITB sekarang banyak pengangguran. Kenapa anak ITB banyak pengangguran? Karena industrialisasi itu hancur. Namanya deindustrialisasi. Zaman Soeharto itu 30% kontribusi industri kepada pembangunan PDB, zaman SBY itu 21%, zaman sekarang 17,
Udah tidak ada lagi makna industri. Karena apa? Karena rejim yang ada, rejim senang impor, termasuk impor mobil listrik. Termasuk TKA diimpor. Ya. Suatu hari calon kandidat capres lain, namanya Pak Ganjar Prabowo, waktu di Najwa, dia bilang, kenapa kalau TKA? Kalau nggak ada TKA kita nggak bisa kerja. Itu adalah penghinaan buat alumni ITB. Saya beritahukan kepada Pak Anies, Jumhur Hidayat mengirim udah sebanyak 80.000 orang ke Korea. Waktu dia kepala badan BNPB TKI dan bekerja di microchip di perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang luar biasa. Itu masih fenomena yang biasa buat alumni ITB. Tahun 70-an kita udah jago juga. Jadi sebenarnya kalau Pak Anies jadi presiden, bagaimana alumni ITB ini bisa kerja? Jangan sampai tidak ada value added. Yang ada hilirisasi. Kita bukan mau hilirisasi, kita mau industrialisasi. Ya, industrialisasi yang kalau Habibie dulu high tech, sekarang kita harus lebih hebat dari Habibie. Ya, karena teknologinya bukan lagi pesawat terbang dan kapal laut, tapi teknologinya sudah teknologi Internet of Things, Big Data, robotika dan lain-lain. Ya, belum lagi kita bicara metaverse dan lain-lain. Jadi sedikit lagi Pak Anies, ini tolong dipikirkan bahwa tidak ada sebuah bangsa yang bisa menjadi bangsa besar tanpa sains dan teknologi. Karena alumni ITB yang ada di sini adalah alumni ITB putih yang anti korupsi. Setuju nggak kita anti korupsi? Anti korupsi, anti korupsi. Karena kita anti korupsi, makanya dalam tema ini kita sebutkan ada moral yang tadi dibacakan oleh Pak Emir. Jadi kita membangun masyarakat maju berbasis moral, sains dan teknologi bersama Capres Anies Baswedan. Setuju nggak? Ya. Jadi itu terakhir Pak Anies, tolong jangan sampai Pak Anies nanti jadi presiden, anak ITB-nya dibuang. Oleh karenanya saya menitipkan Pak Anies, dalam penyusunan visi misi Pak Anies, ambillah 5 orang terbaik yang ada di sini. Ya, ini banyak, nanti Pak Haru mewakili PKS nih, alumni ITB bisa ngasih store nama-nama nih. Jadi jangan nanti orang lain. Chandra ketahuan ya, Chandra na UI. Enggak penyusup Chan, enggak apa-apa. Chandra. Jadi di sini teman-teman ada Chandra mewakili UI, ada Alun mewakili Erlangga, akan Undip akan membuat yang sama, Ngariung, baru bulan depan kita buat Ngariung seluruh Indonesia di Jakarta Theater. Udah, insya Allah. Nah, Bang Ganda, terima kasih, waktunya udah habis, jadi titip Pak Anies, jadi saya menitipkan untuk penyusunan visi misi yang Pak Anies untuk capres berbasis industri, tolong teman-teman yang ada di sini kita wakafkan kepada Pak Anies. Dan kalau Pak Anies jadi presiden, ya kami wakafkan juga lah 5 orang untuk Pak Anies bantu. Ya kan, jangan sampai anak ITB jadi menteri kesehatan, nggak jelas Pak Anies. Anak ITB menteri kesehatan, ya ada anak ITB jadi Menseskap, ngaco. Anak ITB itu menteri perindustrian, menteri PU, menteri riset BPPT, ya kan, menteri perhubungan, SDM. Jadi udah tahu dari zaman Soeharto itu. Jangan lari lagi Pak Anies. Kita hormat nama anak UGM, tapi jangan lupakan anak ITB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga Pak, saya pernah jemput Bang Imat. Ini Bang Imat ITB nih. Saya itu nggak pernah mengira kalau Bang Imat itu insinyur listrik. Saya kira kuliah tauhid itu ulama ini. Ternyata insinyur listrik gitu, insinyur elektro. Dan saya pernah jemput Bang Imat di Jogja. Lalu Bang Imat ini kan kita lihat, wah gede betul nih, apa Salman, kemudian pergerakan macam-macam. Jadi waktu saya jemput saya tanya, Bang Imat, gimana ceritanya Bang Imat itu kuliahnya teknik elektro? Terus dia bilang begini, ini cerita beliau nih. Dulu saya di Sumatera Utara ada peresmian Bendungan Asahan katanya, Bendungan Asahan. Lalu sekampung anak-anak laki-laki, kemudian warga yang laki-laki itu jalan kaki. Kata dia sekitar 6 jam sampai ke lokasi
peresmian. Kenapa? Ingin dengar pidatonya Bung Hatta. Yang meresmikan Bung Hatta. Lalu Bung Hatta pidato, dan saya bayangkan pidato Bung Hatta itu pidato yang datar, karena beliau kalau pidato itu datar. Coba dengar rekaman suara Bung Hatta. Lalu Bung Hatta dalam pidato itu bilang begini, Indonesia ke depan akan membutuhkan banyak sekali pembangkit-pembangkit listrik seperti ini. Seperti Bendungan Asahan ini. Dan Indonesia ke depan membutuhkan banyak sekali insinyur-insinyur listrik. Kata dia, semua anak pulang pengen jadi insinyur listrik. Ini kata Bang Imat nih, semua pengen jadi insinyur listrik. Apa? Saya ketika dengar itu apa yang menarik? Yang menarik begini, yang menarik itu tidak ada orang yang berpikir apa Bung Hatta saudaranya proyeknya listrik ya? Nggak ada. Nggak ada yang berpikir apakah Bung Hatta ini keluarganya ngurusin listrik ya? Tidak. Yang muncul adalah saya percaya tanpa syarat pada kata-kata pemimpin saya. Ini dahsyat. Ada yang namanya unconditional trust pada pemimpin. Unconditional, percaya tanpa syarat. Ketika Bung Hatta mengatakan kami butuh ini, seluruh rakyat mengatakan saya kerjakan. Dan anak-anak kecil itu pengen jadi insinyur listrik, termasuk beliau berangkat. Terus dia cerita, ketika udah kuliah ternyata kurang cocok saya di sini. Tapi buat saya itu inspirasi dari Bung Hatta. Itu pesan, ini yang harus dikembalikan dari Republik ini. Kepercayaan kepada para pemimpin-pemimpin yang harus dikembalikan. Bahwa ketika mengatakan A, ini karena kita bicara tentang kepentingan nasional. Kita bicara karena kita memiliki tujuan keadilan. Nah, PR kita semua, mengembalikan kepercayaan itu pada proses politik. Mengembalikan kepercayaan itu pada pemimpin-pemimpin politik. Dan mereka-mereka ini para pemimpin politik jadi biografi yang dibacain oleh orang tua kepada anak-anaknya. Coba kita masa kecil, lihat. Baca Soekarno, baca Hatta, baca Syahrir, baca Agus Salim, baca Natsir. Apa sih itu artinya? Mereka semua profesinya politisi. Semua profesi politisi. Tapi mereka jadi inspirasi keluarga-keluarga di rumah kita. Hari ini PR kita itu. Nonton di TV enak, kau jangan seperti dia nanti ya. Itu PR kita. Kita harus mengembalikan. Insya Allah gerakan perubahan ini bisa sama-sama mengembalikan itu semua. Terus sekalian, waktu saya sudah habis, saya harus meneruskan perjalanan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.